Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kembali lagi di pertemuan kuliah kita untuk mata kuliah Statika 2. Oke, sekarang kita akan membahas tentang metode yang kedua. Kemarin kita sudah membahas mengenai metode Ritter. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan dulu mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri buat teman-teman semua, bagi yang merayakan maupun yang tidak merayakan barangkali ya. Oke, semoga kita ke depan makin lebih baik lah, kira-kira begitu. Baik, untuk mempersingkat waktu saya langsung saja membahas mengenai materi kita, yaitu materi kita ya, untuk materi kita yang kedua, untuk metode ya, metode perhitungan gaya-gaya dalam, khususnya gaya aksial pada rangka batang struktur statis tertentu adalah ini adalah metode kita bahas adalah metode titik kumpul. Oke, saya review sedikit. Jadi beberapa metode yang saya sudah jelaskan beberapa di pertemuan sebelumnya, bahwa beberapa metode yang untuk menghitung gaya tarik atau gaya tekan. Gaya tarik, gaya tekan ini kita sebut juga gaya aksial ya. Pada struktur rangka batang statis tertentu, ada yang kita sebut metode analitis. Yang pertama adalah metode Ritter. Ini kita sudah bahas kemarin, metode Ritter, atau kita lakukan suatu pemotongan-pemotongan. Dan yang kedua adalah keseimbangan titik kumpul. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang adalah keseimbangan titik kumpul yang analitis. Nah, nanti minggu depan barangkali kita akan bahas keseimbangan titik kumpul grafis sebelum masuk di metode Cremona. Jadi kita akan menitik beratkan sekarang ini adalah perhitungan gaya tarik, gaya tekan dengan menggunakan metode keseimbangan titik kumpul. Oke, namanya saja keseimbangan titik kumpul, berarti kita akan mencari keseimbangan di titik kumpul. Titik kumpul kita juga sebut juga nodal ya. Kita biasa juga sebut titik buhul, join, nodal. Nah, itu istilah-istilah yang kita gunakan untuk yang bisa dikatakan artinya sama dengan titik kumpul atau titik pertemuan. Oke ya. Baik. Nah, ini yang saya warna merahin di sini. Ini kita bisa lihat di sini yang warna merah ini adalah yang kita sebut dengan titik kumpul. Jadi misalnya di sini ada notasi, saya kasih notasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi nodalnya ada 17. Oke. Jadi titik kumpul di sini saya ulang lagi itu sama dengan titik buhul ya, titik buhul atau titik sambung juga. Bisa juga kita sebut nodal, bisa juga kita sebut join. Yaitu pertemuan dari dua atau lebih batang atau frame di mana pada titik tersebut dianggap berperilaku sendi murni. Ini untuk asumsi dalam rangka batang ya. Jadi nodal pada rangka batang itu dianggap berperilaku sendi murni, artinya bukan rigid, sehingga beban asumsi dari pembebanannya semua diasumsikan berada di nodal atau berada di titik buhul atau titik kumpul atau titik join. Oke. Baik. Nah, langsung saja kita bagaimana menghitung gaya-gaya dalam, gaya tarik dan gaya tekan dengan menggunakan metode keseimbangan titik kumpul. Oke, pada struktur rangka batang statis tertentu. Baik. Nah, inilah proseduralnya yang saya sudah siapkan. Oke. Yang pertama, tentu saja standar yang paling pertama adalah Anda harus menghitung reaksi tumpuan atau perletakan struktur. Lagi-lagi sebenarnya langkah yang pertama itu sama dengan metode Ritter kemarin. Anda harus mengecek kestabilan dari struktur kita dan mengecek apakah struktur kita statis tertentu. Ya. Jadi kalau dia sudah terpenuhi itu statis tertentu dan dia stabil strukturnya, maka kita bisa menghitung gaya-gaya dalamnya dengan metode keseimbangan titik kumpul ya. Hal yang sama akan berlaku untuk metode Ritter, metode Cremona, Kuhlmann dan seterusnya. Oke. Lanjut. Jadi yang pertama adalah Anda harus menghitung reaksi tumpuan atau reaksi perletakan. Reaksi perletakan di sini adalah yang biasa kita sebut dengan RAV, RBV, RAH, seperti itu ya. Jadi RAV, RBV, RH. Kalau di sini ada nodal 1, nodal 9, berarti R1 vertikal, R1 horizontal karena ini adalah perletakan sendi. Jadi kita asumsinya dia akan menahan
gaya horizontal juga, kita sebut R1 horizontal, dan di sini ada R9 vertikal. Oke. Bagaimana cara menghitung reaksi tumpuan? Ya seperti biasa di statika pertama, hitung dengan menggunakan persamaan kesetimbangan sigma momen, sigma H, dan sigma V. Oke. Saya tidak perlu menjelaskan lebih detail itu karena sudah kita jelaskan sebelumnya, sudah sering berkali-kali dijelaskan. Oke, itu yang pertama. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua, oke, adalah kita melakukan pemilihan titik kumpul yang akan kita tinjau. Ya, pemilihan titik kumpul yang ditinjau. Jadi otomatis karena ini adalah keseimbangan titik kumpul, sehingga kita harus meninjau per titik kumpul. Misalnya kita tinjau di titik kumpul 1, titik kumpul 10, titik kumpul 2, 11, 3 dan seterusnya. Oke. Dan di sini, oke, perhatikan di sini saya bold ya, saya bold teksnya dan saya kasih garis bawah, artinya itu adalah kalimat yang kata kuncinya di situ. Jadi pemilihan titik kumpul di sini adalah kita pilih dari titik terluar. Titik terluar itu adalah otomatis adalah yang paling pertama adalah di bagian perletakan. Berarti yang akan kita tinjau, yang paling pertama kali kita tinjau tentu saja adalah di titik 1, nodal 1 atau titik kumpul 1 ya, atau join 1. Itu kira-kira begitu ya. Dan pastikan maksimum 2 batang, hanya 2 batang yang tidak diketahui gaya dalamnya atau gaya aksialnya. Contoh, kalau Anda meninjau di batang 1, nodal 1 ini, maka gaya dalam yang tidak kita ketahui adalah 1 dan 16. Maka ini adalah akan terpenuhi. Kenapa bisa terpenuhi? Karena hanya ada 2 batang yang tidak diketahui. Tapi bagaimana kalau ujuk-ujuk Anda menunjuk, kita tinjau titik 10, nodal 10. Kalau Anda meninjau nodal 10, ini pasti tidak akan bisa Anda selesaikan secara keseimbangan titik kumpul. Kenapa? Karena Anda tidak mengetahui gaya 16, batang 16, Anda tidak mengetahui batang 24, Anda tidak mengetahui gaya batang nomor 9. Sehingga gaya batang itu ada 3, sedangkan persyaratan utama di sini adalah maksimum 2 batang yang tidak diketahui gaya dalamnya. Oke? Kita akan lebih detail nanti dilihat di contohnya. Saya akan ulang lagi di contohnya nanti. Oke. Itu yang langkah kedua. Langkah yang ketiga atau selanjutnya adalah batang atau frame atau member yang tidak diketahui gaya dalamnya. Jadi artinya kita tidak ketahui gaya dalamnya ya, karena kita baru mau hitung. Diasumsikan, artinya dianggap, ditetapkan seolah-olah, belum tentu benar ya, tapi namanya diasumsikan, itu keluar atau menjauhi dari titik kumpul. Oke. Menjauhi dari titik kumpul, keluar atau menjauhi dari titik kumpul. Nah, kalau dia keluar itu berarti prosedur pertama kita anggap semua batang yang tidak diketahui itu seolah-olah batangnya tertarik. Kenapa tertarik? Karena dia menjauhi titik kumpul, seperti itu. Oke. Itu poin prosedur yang nomor 3. Prosedur yang nomor 4 ya. Perhitungan gaya dalam, artinya perhitungan gaya dalam aksial nih, gaya tarik tekannya pada batang 16 maupun batang 1 ya, itu didasarkan pada 2 prinsip kesetimbangan. Jadi hanya ada 2 prinsip kesetimbangan. Jadi kalau metode Ritter kemarin ada sigma momen, ada sigma H dan sigma V. Kalau metode keseimbangan titik kumpul, prinsipnya hanya menggunakan kesetimbangan sigma horizontal dan sigma vertikal. Oke, apa itu sigma horizontal dan apa itu sigma vertikal? Ini juga sudah berkali-kali saya jelaskan, akan saya jelaskan lagi di sini gitu ya. Sigma horizontal artinya adalah jumlah gaya yang bekerja secara horizontal. Oke, jadi saya pikir di sini sudah bisa membedakan semua yang mana yang disebut gaya horizontal ya. Jumlah gaya yang bekerja secara horizontal pada titik kumpul yang ditinjau itu sama dengan 0. Artinya kalau kita bicara jumlah gaya itu berarti Anda harus menjumlahkan gaya, nilai, dan intensitas dan arah. Oke, karena gaya itu adalah vektor. Jadi kalau secara horizontal ada gaya ke kanan sebesar 10 ton. Terus ada gaya ke kiri sebesar 3 ton. Berarti jumlah gayanya adalah plus 10 dikurang 3, ketemulah 7 ton, tapi arahnya masih ke kanan. Karena yang 10 ton itu tadi ke kanan, masih lebih dominan. Oke?
Itu adalah jumlah gaya horizontal. Bagaimana dengan sigma V? Ya sama, sigma V adalah jumlah gaya vertikal yang bekerja pada titik kumpul yang ditinjau, misalnya titik kumpul 1, itu sama dengan 0. Prinsipnya juga sama. Jadi kalau bicara vertikal, jangan melirik ke horizontal, jangan melirik ke diagonal. Ya, pokoknya yang semua yang vertikal. Tapi kalau ada batang yang diagonal, tentu saja Anda harus uraikan menjadi komponen vertikal dan komponen horizontal. Misalnya kita tinjau di batang 16 nih. 16 ini kan berbentuk diagonal nih, miring nih. Berarti 16 ini pasti ada horizontal, ada vertikal. Jadi 16 ini pasti ada horizontal, ada vertikal. Oke, baik. Nah, ini adalah ketentuan dasar. Oke, ketentuan dasarnya adalah tadi saya sudah sampaikan, asumsi dasar yang ketentuan dasarnya tadi menjauhi atau keluar dari titik kumpul itu adalah batang tarik. Contoh, kita meninjau di batang 1 nih. Nodal 1, sorry. Kita meninjau di nodal 1 nih. Nodal 1 ini kan tadi asumsi yang pertama tadi yang poin nomor 2 adalah semua diasumsikan keluar dari titik kumpul. Kalau semua diasumsikan keluar dari titik kumpul seperti ini, berarti dia adalah menjauhi, ya. Atau keluar adalah berarti dia batangnya adalah batang tarik. Asumsinya adalah batang tarik. Walaupun setelah kita hitung nanti belum tentu dia batang tarik, bisa jadi batang tekan. Oke. Batang 1 keluar dari titik kumpulnya. Kenapa dikatakan keluar? Karena keluar dari nodal satunya. Diasumsikan batang tarik. Boleh jadi kalau kita hitung dia bukan batang tarik. Oke? Baik. Itu yang kita sebut dengan ketentuan dasarnya di sini yang harus betul-betul kita pahami. Nah, apa yang dikatakan dengan batang tarik? Nah, batang tarik ini saya ilustrasikan seperti ini. Ini adalah batang frame, katakanlah batang 16 tadi. Dari yang berbentuk diagonal saya horizontalin kira-kira ya, seperti ini. Batang itu punya properti yang namanya modulus elastisitas, punya yang namanya penampang, section ya, luas area, punya juga namanya inersia. Itu nanti kita akan belajar di semester 4, semester 5 apa itu di materi mekanika bahan. Tapi yang saya mau tunjukkan di sini adalah ini ada batang, yang dikatakan batang tarik itu adalah batang itu seperti tertarik seperti ini. Jadi ini tertarik, kalau P-nya di sini 10 ton maka dia akan ketarik dengan gaya 10 ton. Jadi kalau dia ketarik, kalau misalnya karet, materialnya karet kita tarik, otomatis dia akan memanjang. Namanya saja kita tarik, dia akan memanjang. Ya, itu yang kita sebut dengan batang tarik. Atau kita sebut axial tension member, ya. Sedangkan yang tertekan, ya, tertekan itu ya tertekan lawan dari tarik. Berarti kalau tadinya dia memanjang, kalau kita namanya ketekan berarti dia memendek, seperti itu. Ya, ini adalah tipikal dari gaya-gaya dalam kita untuk di rangka batang kita itu hanya ada aksial tarik dan aksial tekan. Ya, walaupun kita tahu bahwa gaya-gaya dalam itu secara umum itu hanya ada 4 ya. Ada gaya normal atau aksial, bisa aksial tarik, bisa aksial tekan, bisa gaya geser, bisa momen lentur, dan bisa torsi. Tapi 3 itu kita tiadakan. Yang ada adalah aksial atau gaya normal. Bisa tarik, bisa tekan. Oke? Jadi batang tekan ini kita istilah namanya juga adalah axial compression member. Jadi kalau ada pernah mendengar nama compression itu adalah tekan. Kalau mendengar tension itu adalah tarik. Baik. Nah, saya lanjut lagi. Ini saya mengambil contoh yang sudah kita pernah bahas di metode Ritter. Jadi ini adalah suatu struktur jembatan ya. Saya tampilkan ini seperti struktur jembatan Warren Truss ya, bentangannya adalah 40 meter ya, seperti ini. Nah, langkah yang pertama tadi saya katakan adalah kita harus meninjau di titik kumpul ya. Jadi contoh saya tunjukin di sini. Titik kumpul 1 itu seperti apa? Seperti ini. Titik kumpul 1 nih. Ini yang menyala-nyala sekarang titik kumpul 1 ya. Di titik kumpul 1 itu ada komponen R1 vertikal arahnya ke atas misalnya ya. Terus ada batang 1 keluar,
ada batang S16 keluar, ada batang R1 horizontal. Ya. Bukan batang satu, tapi reaksi satu horizontal. Jadi yang hitam ini saya tuliskan sebagai gaya luar, sedangkan yang merah ini adalah gaya dalam. Oke. Jadi ingat, pastikan bahwa kita meninjau titik yang paling minimum, paling sedikit gaya dalam yang tidak diketahui. Misalnya di sini, nodal 1, Anda jangan meninjau di nodal 10 dulu, Anda harus meninjau di nodal 1. Kenapa? Karena di nodal 1 hanya ada dua gaya yang tidak diketahui, yaitu S1 dan S16. Baik. Selanjutnya di titik kumpul 10. Perhatikan di titik kumpul 10 di sini. Oke. Karena S16 sudah kita hitung di sini, otomatis ketika kita meninjau titik kumpul 1 tadi, otomatis Anda akan mendapatkan gaya dalam batang 1 dan gaya dalam batang S16. Kalau Anda sudah dapat gaya dalam batang S1 dan S16, maka S16 untuk di nodal 10 ini sudah kita ketahui. Sehingga yang tidak diketahui hanya ada S9 dan S24. Jadi tetap dua tidak diketahui ya. Andaikan saya mau meninjau titik nodal 2 dulu deh, misalnya gitu ya. Kalau Anda meninjau nodal 2 seperti ini ya, saya klik ini nodal 2. Maka ada 3 di sini yang tidak diketahui nih. Ada S24, S17 dan S2. Anda sudah mengetahui S1 dari perhitungan ini, tapi S24 Anda belum mengetahui. Kenapa? Karena Anda langsung meninjau dari 1 ke 2. Tapi bayangkan kalau Anda meninjau ke S10 dulu, ke nodal 10. Kalau Anda meninjau di nodal 10 gitu, maka Anda sudah mengetahui S16, S9 dan S24 tidak kita ketahui, tapi karena minimal 2, jadi ini kita bisa dapatkan S9 dan S24. Kenapa? Karena ada dua gaya yang tidak diketahui. Otomatis kalau Anda menghitung lanjut dari S10 ke S2, dari nodal 10 ke nodal 2, nodal 10 ke nodal 2, otomatis Anda sudah mendapatkan S24. Sehingga yang tidak diketahui di sini hanya 17 dan 2. S17 dan S2. Oke? Jadi ini tidak bisa ujuk-ujuk dari 1 loncat ke 4 atau 1 ke 10, tapi dia harus dari sisi paling luar ke dalam. Dengan asumsi kita adalah dengan kita memastikan bahwa hanya ada dua gaya yang tidak diketahui. Oke? Nah, selanjutnya dari titik kumpul 10 ini, kan Anda sudah menghitung titik kumpul 2, titik kumpul 2. Kita akan mendapatkan S2 dan S17. Sedangkan S24 tadi sudah didapatkan dari nodal titik kumpul 10 nih. Sedangkan S1 juga kita sudah dapatkan dari titik kumpul 1. Ya. Kita sudah dapatkan S2 dan S17. Berarti kita akan lanjut ke nodal di sini S11. Nih, S11. Kalau melanjut ke nodal S11, oke. Anda sudah dapatkan S9 tadi, dari sini Anda dapatkan S17. Sekarang yang tidak diketahui adalah S10 dan S25. S17, S10 dan S25. Oke, selanjutnya lanjut lagi ke nodal 3. Nodal 3, lanjut ke nodal 3, yang tidak diketahui tinggal 3 dan 18. Kenapa? Karena 2 dan 25 sudah Anda dapatkan di perhitungan-perhitungan nodal sebelumnya. Lanjut, ini nodal 12. Nodal 12, Anda sudah dapatkan S10, S18. Yang tidak diketahui hanya S11 dan S26. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke? Nah, itu bisa dipahami sehingga kita akan mendapatkan seluruh gaya-gaya dalam ini dengan cara seperti ini. Dengan menggunakan keseimbangan titik kumpul. Nah, perhatikan, bila kita ketemu soal yang strukturnya simetris, gaya dalamnya, gaya luarnya juga simetris, dimensi-dimensinya simetris, maka Anda cukup menghitung 50% saja. Cukup dari S1, S2, S3, S4, S27, S19 dan ke sini, S12 ke sini. Kenapa? Karena untuk S4 pasti sama dengan S5, S3 sama dengan S6, S2 sama dengan S7, S1 sama dengan S8. Kenapa? Karena dia mirror. Kenapa dia bisa tadi sama? Karena tadi dia simetris antara struktur, beban, dimensi.
Oke. Baik. Nah, setelah kita dapatkan gaya-gaya dalamnya, baru kita akan buat yang namanya summary gaya aksial. Jadi di sini kita buat semacam tabel S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa, dan SN. SN itu maksudnya S dan seterusnya. Kalau di sini batangnya ada 30, batangnya di sini ada 31, berarti SN-nya di sini adalah S31. Baik. Nah, ini kita akan tunjukin satu contoh soal yang persis sama dengan metode Ritter kemarin, contoh soalnya, agar kita bisa mengcompare apakah nilainya antara metode Ritter dan keseimbangan titik kumpul sama, seperti itu. Nah, ini kita akan mengcompare contoh yang sama dengan kemarin. Tapi yang kemarin adalah metode yang kita pakai adalah metode Ritter. Ya. Jadi diketahui beban P yang di tengah ini, ya, kita sebut P1. Yang ini maksudnya ini. Itu nilainya adalah 20 kilonewton. Sedangkan yang beban yang paling tepi yang di pinggir, yang ini, yang kecil ini, jadi panahnya ini seolah-olah saya skalain, saya bagi 2, 10. Dengan jarak ini 8 kali 5 meter. Jadi ini 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, dan seterusnya. Jadi ini ada 8 segmen dikali 5, ketemulah 40 meter. Ya, tingginya adalah, as-as adalah 6 meter. Yang sisi paling atas, yang di atas ini ada 7 segmen, 7 kali 5 berarti ketemulah 35 meter. Oke. Ditanyakan, hitung gaya aksial. Oke. Hitung gaya aksial itu artinya gaya normal, ya. Gaya dalam aksial normal, tarik atau tekan pada batang-batang ini, rangka batang kita ini, dengan metode keseimbangan titik kumpul yang analitis. Oke. Karena yang grafis kita akan bahas di minggu depan, ya. Nah, inilah prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu saja Anda cek kestabilan struktur sama dengan metode Ritter. Pastikan strukturnya stabil dan statis tertentu. Nah, ini saya sudah jelaskan kemarin bagaimana caranya, seperti itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus hitung reaksi tumpuan. Bagaimana menghitung reaksi tumpuan? Tentu saja karena secara struktur dan secara beban sama, simetris, sehingga di sini ada beban yang simetris, ini ada 20 kN nih, yang semua di dalam ini, sedangkan yang di luar ada 10, berarti 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otomatis 7 kali P1 nya adalah 20, ditambah 2 dikali P1 nya adalah 10, kita bagi 2, ketemulah 80 kilonewton. Reaksinya arahnya ke atas. Otomatis R1 vertikal pasti akan sama dengan R9 vertikal sebesar 80 kilonewton. Oke, bisa dipahami? Oke, kenapa reaksinya persis sama? Ya karena beban dan strukturnya betul-betul simetris. R1 horizontal, karena ini adalah peletakan roll, ini peletakan sendi, otomatis sendi ini bisa menahan gaya horizontal. Kebetulan gaya horizontal tidak ada di sini, gaya luar ya. Beban luarnya tidak ada, sehingga reaksi horizontal juga bernilai 0. Oke, saya review lagi ketentuan dasarnya. Menjauhi titik kumpul adalah batang tarik. Mendekati atau menuju titik kumpul kita sebut adalah batang tekan. Ya. Persamaan dasar kesetimbangannya adalah sigma H. Jumlah gaya horizontal yang bekerja secara horizontal sama dengan 0, dan jumlah gaya vertikal yang bekerja itu juga sama dengan 0. Baik. Perhatikan di sini. Nah, ini adalah saya review lagi soalnya ini. Jadi yang nodal-nodal yang akan kita tinjau ini di sini yang di warna merah ini. Oke. Oke. Oke, sebentar. Ini saya belum edit tadi tapi nggak apa-apa. Oke, ini aja. Oke. Pertama, kita akan meninjau nodal yang paling terluar dan hanya ada dua gaya dalam yang tidak diketahui. Oke, maksimal 2 yang tidak diketahui gayanya ya. Otomatis saya akan meninjau titik kumpul 1. Perhatikan, ini titik kumpul 1 sekarang nih. Punya tinggi yang namanya 6,5, punya lebar 2,5. Ini 2,5 karena kenapa jarak di bawah ini adalah per 5 meter. Jadi pas di segitiga siku-sikunya ini adalah 2,5 meter. Panjang batang diagonal ini adalah 6,5 meter. Oke. Jadi kalau kita meninjau titik kumpul, yang sudah kita ketahui di sini adalah
R1 vertikal sudah diketahui ya, itu sama dengan reaksi tadi, itu adalah 80 ya. Terus R1 vertikal 80, R1 horizontal 0, P1 arahnya ke bawah itu adalah 10. S16 tidak kita ketahui, S1 tidak kita ketahui. Dengan kata lain, kalau saya breakdown ini S16, ketemulah 16 vertikal ke atas ya. S16 tentu saja harus searah dengan pemisalan yang pertama, S16 vertikal ke atas dan S16 horizontal ke kanan. Sehingga kalau kita jumlahkan ini secara vektor, 16 horizontal tambah 16 vertikal akan ketemu juga S16. Baik. Saya akan mencari S16 vertikal ya. Berarti saya menggunakan persamaan sigma vertikal sama dengan 0. Sigma vertikal sama dengan 0, maka R1 vertikal ke atas dikurangin P1 karena P1 itu ke bawah ya, ditambah S16 vertikal harus sama dengan 0. Oke? Karena hanya yang bekerja di nodal 1 ini hanya ada yang secara vertikal, hanya ada R1 vertikal, hanya ada P1 dan S16 vertikal. Sehingga kita akan mendapatkan S16 vertikal itu adalah minus R1 vertikal ditambah 10 sama dengan minus 70 kN. Tekan. Oke. Minus R1 vertikal ya, ini hanya persamaan kuantitatif biasa. R1 vertikal tadi adalah 80, jadi minus 80 tambah 10 sama dengan minus 70. Oke. Kita baru dapatkan komponen vertikalnya dari S16. Untuk mendapatkan komponen diagonal dari 16 atau S16 sendiri, kan yang diagonal ini adalah S16, maka kita memperbandingkan saja S16 vertikal atau yang vertikal ini berbanding tingginya adalah 6 meter ya, LY ya, berbanding LY itu pasti sama dengan diagonal ini S16 berbanding panjang dari S16 sendiri, kita sebut dengan L-nya ya. Oke. S16 vertikal ini tinggal kita kali silang, S16 dikali LY dibagi L. S16 vertikal sama dengan S16 dikali LY per L, itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah sinus alfanya. Oke. Sehingga kita akan mendapatkan S16 vertikal, S16 dikali 6 dibagi 6,5. Kita balik persamaannya menjadi S16. Kita nyari S16 sama dengan S16 vertikal dikali 6,5 dibagi 6. Ketemulah S16 di sini sebesar minus 75,83 kilonewton. Jadi kita dapatkan S16 adalah minus 75,83 ya. Oke, saya tunjukkan di sini minus 75,83. Saya lihat saya sudah buka di sini. Ini adalah S16. Kita cari S16. Nah ini adalah S16. Dengan metode Ritter kita mendapatkan nilai yang sama sebesar minus 75,83 kilonewton. Sama-sama juga angkanya adalah tekan. Di sini juga nilainya tekan. Baik, itu adalah S16 ya. Sekarang kita cari S1 karena kita masih meninjau di nodal 1. Berarti kita bisa dapatkan S1. Selain S16 kita akan dapatkan S1. Oke. Perhatikan. Oke, perhatikan. Sekarang S16 horizontal berbanding ya, S16 horizontal ya, ini kan 16 ini kan ada dua komponen, ada vertikal ada horizontal. S16 horizontal berbanding 2,5 itu sama dengan S16 horizontal berbanding 2,5 karena dia adalah segitiga siku-siku ya. Jangan diambil jaraknya adalah 5 tapi hanya 2,5 karena di sini perbandingannya adalah perbandingan horizontal dan vertikal adalah harus dalam keadaan segitiga siku-siku. Oke. S16 horizontal berbanding 2,5 sama dengan S16 vertikal berbanding 6. Sehingga kita akan mendapatkan di sini S16 horizontal adalah minus 29,17. Ini baru komponen horizontal S16. Ya, kenapa kita butuh S16 horizontal? Karena kita mau nyari S1. Kenapa? Karena kalau kita sigma horizontal sama dengan 0, kita butuh R1 horizontal,
kita butuh S1, kita butuh S16 horizontal, ya. Sehingga R1 ditambah S16 horizontal ditambah S1 sama dengan 0. Kita akan mendapatkan nilai S1 sama dengan S16 horizontal, yaitu 29,17. Cuman gayanya adalah tertarik karena benar-benar asumsinya benar-benar keluar dari titik kumpul. Oke, jadi batang satu adalah 29,17. Nih. Nah, ini adalah batang satunya adalah 29,17. Oke, sama. Oke, saya lanjutkan lagi di setelah nodal 1, saya lanjut di nodal 10. Oke, jangan nodal 2. Kenapa? Karena kalau nodal 2, Anda tidak mengetahui 24, 17, dan 2. Lebih dari 2. Kalau S10, nodal 10, Anda mengetahui 16. Sehingga hanya Anda yang perlu cari hanya 9 dan 24. Oke. Baik. Saya lanjut. Nah, ini adalah nodal titik kumpul 10. Perhatikan. Titik kumpul 10 seperti ini. Ada S16. Kita sudah tahu arah S16 tadi itu tertekan, sehingga kita akan arahkan dia menuju ke titik kumpulnya, ke dalam, ya. Yang diarahkan keluar titik kumpul itu adalah yang tidak diketahui gayanya. Kalau 16 ini sudah kita ketahui gayanya, tarik tekannya juga sudah kita ketahui. Kita ketahui tadi bahwa dia tertekan, sehingga kalau dia tertekan berarti dia menuju titik kumpul nih. Oke. Sehingga kita penggambaran seperti ini. Jadi yang tidak diketahui adalah 9 dan 24. Nah, 16 ini kita uraikan lagi sebenarnya. 16 horizontal dan 16 vertikal. Sedangkan S24 kita uraikan 24 vertikal dan 24 horizontal. Oke, S9 ya 9 karena dia berbentuk horizontal. Seperti itu. Yang tidak kita ketahui ya kita arahkan keluar. Kayak S24 dan S9 ini kita arahkan keluar. 16 sudah kita ketahui sehingga kita arahkan sesuai arahnya. Baik. Dengan cara yang sama kita menggunakan sigma vertikal sama dengan 0. Kita akan nulis S16 vertikal karena dia ke atas, dia positif, kita positifkan dulu. S24 vertikal ke bawah minus sama dengan 0. Sehingga kita tulis 70, S16 vertikal adalah 70 dikurang S24 vertikal sama dengan 0. Kita akan dapatkan S24 vertikal adalah 70. Ini baru komponen vertikal. Jadi kalau mau nyari komponen S24 sendiri ya dengan perbandingan sinus tadi. S24 vertikal diperbandingkan dengan LY-nya, tinggi dari jembatan, ya, itu harus sama dengan S24 yang ini berbanding jaraknya juga, panjangnya ini juga, panjangnya adalah 6,5. Sehingga kita akan mendapatkan dengan cara yang sama, ya, masukkan angka-angka itu, kita akan dapatkan S24 ini sebesar 75,83 kN. Ya, kita lihat S24 apakah sama dengan di sini. Nah, ini dia S24 75,83 kN. Sama. Oke. Itu untuk S24. Kita udah dapat S24. Oke, sekarang S9. Ini karena kita sudah meninjau di titik ke-10, maka kita dapatkan S24 dan kita harus dapatkan S9. Dengan cara apa? Dengan cara sigma horizontal sama dengan 0. Oke. Nah, ini dia. Sigma horizontal sama dengan 0, ya. Sebelumnya Anda harus cari S24 horizontal dulu, baru bisa mendapatkan S9. S24 horizontal berbanding 2,5, oke, karena horizontal berbanding jaraknya adalah 2,5, ya, segitiga siku-sikunya haruslah sama dengan S24 vertikal, ya, vertikal berbanding jaraknya 6. Boleh juga S24 horizontal berbanding 2,5 sama dengan S24 ini berbanding jaraknya adalah 6,5. Sehingga kita akan dapatkan S24 horizontal adalah 29,17 kN, ya. Tertarik ya? Perhatikan. Oke, S24. Sorry, ini mana tadi? Sebelum diedit. Nah, ini dia. Oke. Jadi kita dapatkan S24
vertikal S24 tadi ini sudah, sorry. Nah, ini. Jadi kita dapatkan di sini S24 horizontal adalah 29,17. Dengan menggunakan persamaan sigma H sama dengan 0, kita akan dapatkan S16 horizontal ke kanan positif ditambah S24 horizontal juga tadi positif tertarik ya. Karena dia tertarik berarti memang benar-benar keluar dari titik kumpul, berarti dia ke kanan nih untuk horizontalnya. Ya. Ditambah S9 kita tidak tahu sebenarnya arahnya kemana karena masih kita tidak tahu, sehingga kita arahkan keluar titik kumpul saja dulu. Sama dengan 0, harus tambah S9 sama dengan 0. Jadi ini nolnya kelebihan nih. Oke. Oke. Kita masukkan angkanya. S16 horizontal adalah 29,17, S24 horizontal 29,17, tambah S9 sama dengan 0. Ketemulah S9 adalah minus 58,34 kilo Newton. Jadi kita dapatkan S9 sama dengan minus 58,34 kilo Newton. Kita lihat apakah sama dengan perhitungan kita di sini. Nah, ini dia S9 adalah 58,33 ya, 34 ini kalau kira-kira. Oh ya. 58,34 kN. Itu adalah perhitungan dengan keseimbangan titik kumpul. Selanjutnya Anda bisa lakukan sendiri dari 10, 2, 11, 13 dan seterusnya. Ya. Oke. Baik. Nah, di sini kita juga sudah menghitung dengan program. Kemarin saya sudah pernah hitung di ini. Ini juga sama nilainya harusnya. Ini sama. Pasti sama harusnya. Nah, ini adalah 75,83. Ini tadi adalah ketemu ini 58,3 dan ini adalah ketemu 75,83. S1 adalah 29. Oke. Ini juga sama. Jadi contoh S16 75,83. S16 S16 75,83. Ini S16. Kita tahu bahwa S16 di sini S16 adalah 75,83. Ini S16 75,83. S1 adalah 29,17. 75,83, S1-nya adalah 29,16. Oke. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti Anda coba lakukan, kerjakan untuk kira-kira kita sebut untuk bantu-bantu nilai ya, tugas ya. Untuk nodal seterusnya. Jadi nodal 2, 12, 3 dan seterusnya. Anda bisa menghitung berapa gaya dalamnya ya. Bisa dikerjakan. Nanti mungkin bisa dikumpulkan. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih. Mohon maafkan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih.